Sedangkan orang yang bodoh itu sangat riskan sekali ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal tanpa dasar ilmu maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada kajian kita pembahasan kitab Nushul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan makalah yang keempat, masuk pada makalah yang kelima. Wal maqalatul khamisah, dan makalah yang kelima. Qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di mana kata beliau Sayyidina Ali, al ilmu khairu mirasin, ya. Ilmu adalah sebaik-baik warisan. Al ilmu khairu mirasin, ya, jadi ilmu adalah sebaik-baik warisan. Ya, kalau kita mengenal warisan kan apa? Harta benda, ya. Jadi kalau yang banyak rumahnya diwarisin rumah itu paling senang. Yang banyak duitnya di bank rekening, ketika orang tuanya meninggal diwarisin duit banyak, senang. Ya. Yang banyak tanahnya, ya, ketika orang tuanya meninggal warisannya hektaran, ya, senang tuh, ya, senang. Padahal harta benda itu, ya, itu bukan sebaik-baik warisan, karena harta benda itu sifatnya akan habis. Berapa banyak orang yang dia diwariskan oleh orang tuanya, hartanya banyak, tanahnya, ya, dapat hektaran tanah kebun, dapat hektaran tanah sawah, ya, karena pengelolaannya tidak benar, ada nggak yang sampai habis lagi? Masya Allah, ya, sampai ada cerita itu orang dulu, Masya Allah, itu orang pada warisannya banyak, ya, tapi habis. Kenapa? Dipakainya kagak bener. Alhamdulillah min dzalik. Makanya orang jangan merasa bangga diwarisin harta banyak, karena kalau pengelolaannya tidak benar atau salah pengelolaannya, itu bisa jadi bangkrut. Apalagi tanah waris yang diambil secara nakal. Ini hati-hati nih. Ya. Ada orang yang nakal urusan waris, hati-hati. Harta benda, mentang-mentang kakak lebih tua, dapat bagiannya pingin 2. Hati-hati. Karena apa? Itu sangat berbahaya. Sehingga Imam Ali mengatakan, sebenarnya warisan yang paling bagus itu adalah apa? Al-ilmu adalah ilmu. Kenapa? Sebab ilmu itu ketika kita dapat, ya, kita cari, kita tuntut ilmu itu, kita dapat, kemudian kita sebarkan pada orang lain,
bukan tambah berkurang, tapi tambah banyak. Kita punya ilmu nih sekarang ngaji, kemudian disampaikan ke istri kita, disampaikan ke anak kita, disampaikan ke tetangga kita, sehingga ilmu ini bukan tambah berkurang, tambah. Sehingga istri tambah tahu, anak kita tahu, tetangga kita tahu. Inilah hebatnya ilmu. Ya. Makanya kita harus semangat untuk ilmu, karena ilmu ini adalah warisan yang paling luar biasa. Al ilmu khairu mirasin. Ilmu adalah sebaik-baik warisan. Dalam satu hadis dikatakan, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, akrimul ulama, muliakanlah ulama. Muliakan ulama. Kenapa kita muliakan ulama? Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu ulama, warasatul anbiya. Mereka pewarisnya para nabi. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Inilah kita. Kenapa kata kanjeng Nabi dikatakan akrimul ulama, muliakan oleh kalian ulama? Kenapa? Fa innahum warasul anbiya, karena mereka tuh ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Coba Nabi itu ngewarisin apa? Nabi ngewarisin apa? Nabi ada nggak cerita Nabi ngewarisin tanah 5 hektar gitu? Ada nggak? Atau Nabi warisannya kemarin waktu meninggal dunia, ya dia warisannya harta emas? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nabi tidak pernah mewariskan emas, tidak pernah mewariskan harta benda, enggak. Yang Nabi wariskan adalah apa? Ilmu. Ya Allah. Sehingga dengan ilmu itu jadi amal. Kenapa ada qobliyah, ba'diyah? Itu ilmu. Warisan Nabi kepada siapa? Pada para ulama. Turun temurun dari Nabi ke para sahabat para tabiin, ya tabiin pada tabiin, ya ulama salaf, ulama kholaf, sampai ulama zaman sekarang. Masya Allah, ya. Maka kita mesti memuliakan ulama. Kenapa? Sebab mereka tuh ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau kita pingin tahu warisan Nabi sekarang di mana adanya? Di para ulama. Nah, kalau kita pingin dekat ulama, di mana tempatnya? Di masjid, di majelis ta'lim. Ada nggak ulama di tempat tongkrongan? Saya pengen ketemu ulama lah. Kemana nyarinya? Ke tempat tongkrongan? Iya, kakak ketemu. Ulama nggak pernah nongkrong di situ. Ulama adanya di mana? Adanya di masjid, adanya di majelis taklim. Maka kalau kita pingin dapat warisan Nabi, deketin ulama, muliakan ulama, cari ulama, deketin ulama. Di mana? Ke majelis taklim ngelangkahnya. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian kata kanjeng Nabi, faman akramahum, barang siapa orang yang memuliakan para nabi, faqad akramallahu wa rasuluh. Ya. Maka Allah akan memuliakan, maka mana tadi? Faman akramahum, barang siapa orang yang memuliakan ulama, faqad akramallahu, maka sama dengan memuliakan Allah wa rasuluh dan rasulnya. Masya Allah, ya. Jadi kalau orang memuliakan ulama sama dengan juga memuliakan para anbiya wal mursalin dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kita pantas memuliakan Allah, pantas memuliakan para anbiya. Dengan cara apa tuh kemuliaan mereka tuh? Dengan cara kita muliakan ulama.
Nah, ini Bapak Ibu, ya, makanya kita perlu ada wasilah. Wasilah kita untuk dekat dengan para anbiya, maka wasilahnya adalah para ulama. Ya, kan sekarang kita nggak mungkin ngaji sama Nabi. Bisa nggak ngaji sama Nabi? Nabi udah nggak ada. Ya. Caranya bagaimana kita memuliakan Nabi? Caranya kita memuliakan ulama. Ini Bapak Ibu ya, makanya kita harus semangat thalabul ilmi. Nah, dengan cara kita melaksanakan thalabul ilmi ini merupakan adalah salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya. Belajar ilmu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib semuanya. Nah, dengan cara kita belajar ilmu, thalabul ilmi, maka apa? Betapa besar fadilahnya kita akan meraih ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangankan fadilah ilmunya, kita datang ke tempat majelis taklim saja sudah besar pahalanya. Katakan Nabi, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang melangkahkan kakinya keluar rumah darinya untuk belajar ilmu, maka kata Nabi, dia sedang di jalan Allah, sedang jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai mereka pulang ke rumah masing-masing. Ya Allah. Jadi dari kita melangkah dari rumahnya, jalan ke majelis taklimnya, duduknya, nanti pulang ke rumah balik lagi, itu semua dihitung sedang jihad di jalan Allah. Seandainya kita mati saat itu, kita mati sedang jihad di jalan Allah. Apa Pak? Apa ganjarannya orang yang sedang mati di jalan Allah? Surga, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Karim, ya. Jadi kita jihad gak usah kemana-mana, udah. Jihad saat ini adalah thalabul ilmi. Kita mesti, ya, mendekati ulama. Jangan jadi daripada ulama. Sudah kita bodoh, jauh dari ulama. Sudah kita bodoh, nggak mau dekat dengan ulama. Sudah kita bodoh, tidak mau ke majelis taklim, mau jadi apa kita? Ya Allah, sehingga nanti akan jadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Sedangkan orang yang bodoh itu sangat riskan sekali ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal tanpa dasar ilmu maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana kita kalau begitu? Mau amal kita ditolak nanti di akhirat? Capek-capek sholat, capek-capek zikir, ke akhirat nanti kita pulang nagih sama Allah, ya Rob, mana pahala sholat saya? Kata Allah, nih, lo kok jelek? Sebab kamu sholatnya enggak pakai ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, berapa besar nanti Bapak Ibu rahimakumullah di akhirat orang yang menyesal, orang yang merugi. Kenapa? Amalnya mardud. Amalnya ditolak oleh Allah. Karena mereka beramal nggak pakai dasar ilmu, tapi mereka beramal karena hawa nafsu dan dalam kejahilan, kebodohan. Mereka wudhu hanya melihat orang wudhu, tapi tidak pernah mengkaji bagaimana wudhu yang benar. Mereka sholat yang penting tahu bagaimana ruku,
berdiri, sujud, tapi nggak tahu bagaimana itu sujud yang benar, ruku yang benar. Ya Allah ya Karim, makanya mumpung kita ada kesempatan, mumpung kita ada umur, jangan pernah tinggalkan thalabul ilmi. Insya Allah. Ya, ingat pesan Imam Ali yang pertama, al ilmu khairu mirasin. Ilmu adalah sebaik-baik warisan. Dengan ilmu kita nanti bisa beramal. Bahkan dengan ilmu pun kita bisa meraih kemuliaan dunia akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.